dapat kami sampaikan bahwa pagi ini merupakan rapat Forkopimda pertama sejak Bapak PJ Wali Kota Banda Aceh, itu Bapak Amiruddin menjabat sebagai PJ Wali Kota Banda Aceh. Terkait dengan hal tersebut, ada beberapa hal yang ingin coba kita sampaikan, kita bahas pada rapat hari ini, yaitu terkait dengan strategi prioritas isu di pusat, nasional, dan juga beberapa prioritas di daerah. Adapun yang pertama adalah isu dari pusat, yaitu isu strategi dari nasional, yaitu adalah pengendalian inflasi, kemudian penurunan angka stunting, kemudian pengibaran bendera merah putih dalam rangka memeriahkan kemerdekaan Republik Indonesia, kemudian pelaksanaan pemilu dan pilkada tahun 2024, kemudian pengendalian penyakit HIV/AIDS, dan terkait dengan prioritas daerah, yaitu yang pertama adalah penegakan syariat Islam, kemudian pelaksanaan pemilihan legislatif serentak yang insya Allah akan dilaksanakan di bulan Oktober nanti, Pak. Bahwa isu-isu strategis yang harus segera kita pisahkan karena menyangkut barang pokok atau bahasa lain yang menghasilkan hasil perikanan, hasil pertanian, bahkan yang harus kita tunggu tentang operasi pasar. Memang secara umum itu yang dilakukan. Informasikan disampaikan oleh Pak Wali. Kemarin pada saat pertemuan dengan produksi, kenapa sih angka ini baru muncul? Satu tujuan yang sangat mulia, yaitu melakukan rapat koordinasi dalam rangka pengendalian berbagai hal bagaimana yang disampaikan tadi. Kemudian salam dan salam yang dikalimatkan ketentuan alam besar Wassalamualaikum kepada keluarga dan sahabat sekalian. Jadi berbagai isu strategis yang kita ingin coba minta masukan, saran dan hal yang perlu kami lakukan, mungkin saran dari Pak Nandi, Pak Kapolres, Pak Kajari, dan seluruh Forkopimda serta OPD juga, untuk dapat kita ambil langkah-langkah yang tepat dan membawa hasil yang lebih baik. Pertama sekali terkait dengan yang disampaikan tadi, isu inflasi. Jadi sebenarnya ini adalah isu nasional. Isu nasional yang sudah lama sekali, dan setiap minggu ini Forkopimda melakukan Zoom dengan Kemendagri, malah menjadi prioritas setiap hari Senin dalam hampir setahun, Pak, untuk di sini, dan menandakan bahwa pemerintah pusat sangat serius terkait dengan pengendalian inflasi. Dan alhamdulillah Banda Aceh juga selalu melakukan, selalu mengikutinya, terus kita selalu menindaklanjuti ke lapangan. Kekurangan bendera kita sudah buat surat kepada pihak-pihak ketiga yang bisa menyumbang, seperti yang diarahkan oleh Kemendagri melalui Dirjen. Itu ada surat kepada kita kemarin, dapat di backup oleh elemen-elemen masyarakat seperti pusat atau lembaga lainnya bersama pemerintah untuk menyediakan kecukupan bendera di Banda. Jadi diharapkan kita sukses melaksanakan pemilu, dan sampai hari ini koordinasi kami dengan BIM, Kesbang Bulakan di sini belum ada kendala yang berarti. Terus kita monitor sehingga pilpres itu berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Kemudian yang terakhir mungkin kita mohon masukan dari ini harus kita laksanakan dengan yang kita. Kalau tidak kita laksanakan di bulan Oktober ini harus kita laksanakan di tahun 2025. Karena ada surat Kemendagri ini yang mengatakan bahwa atas bulan 11 tidak boleh lagi ada pemilihan kepala daerah, kepala daerah kecil, tidak boleh ada lagi sampai selesai pilkada pemilihan di Banda Aceh. Tadi mulai hari ini sudah membayar hak. Namun kita tidak melihat siapa yang mendapatkan. Yang kita tahu adalah pemerintah Banda Aceh. Kita selesaikan mulai hari ini di 2 kita
kita, sehingga kita berharap di tahun ini, terakhirnya tahun ini, pemerintah Kota Banda Aceh tidak ada utang. Kalau benar utang itu utang karena PAD tidak kecil sekali dan ini menjadi tekad kita bersama. Kalau ini tidak kita selesaikan di tahun ini, kami khawatir pelaksanaan pilkada ini ketinggalan uang. Di 2024 kita dihadapkan utang ini, kemudian tambah biaya pilkada yang sedemikian besar, yang akan menjadi masalah di pemerintah Kota Banda Aceh. Oleh karenanya, kita bertekad tahun 2023 ini kita selesaikan utang, dia menggunakan kita, memperlancar kita dalam pelaksanaan pilkada, terutama dukungan dana kepada yang memang besar kepada. Kemudian tadi upaya yang sudah dilakukan dan juga akan dilaksanakan oleh stakeholder terkait dalam menyikapi permasalahan mulai dari inflasi, kemudian stunting, permasalahan sosial di Kota Banda Aceh. Upaya-upaya sebenarnya sudah dilakukan oleh pemerintah kota. Saya sampaikan bahwa ketika kita tidak serius menangani masalah stunting ini, artinya kita sedang menyiapkan generasi berikutnya lebih buruk dari kita, dan itu kalau terjadi maka kita semua dosa. Saya ingat yang saya sampaikan. Nah, oleh karena itu terkait dengan stunting ini harus terus berlanjut. Tidak bisa hanya dilepas kepada kepala dinas, tidak hanya bisa dilepas kepada kepala puskesmas, tidak bisa Pak. Ini kerja kita bersama. Ya, oleh karena itu bahkan saya ketika melakukan kunjungan kerja ke Polsek beberapa waktu yang lalu dan saya bertemu sama teman-teman camat, ada beberapa di kecamatan saya tanyakan dulu sudah berapa persen stunting di sini, dan saya sampaikan hal yang sama. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini saya bertegas kembali Polresta Banda Aceh beserta Polsek jajaran berkomitmen mendukung agar stunting di Kota Banda Aceh ini dapat kita turunkan bersama. Komitmen saya akan tetap saya jaga Pak. Silakan mempergunakan Kapolsek saya, Babinkas 5 saya untuk mendukung kegiatan penurunan stunting ini. Itu komitmen saya. Saran kami Pak Ibu Wali Kota untuk menjembatani ini perlu kiranya ada kerjasama dengan peneliti pihak ketiga. Mungkin kalau Bapak Ibu bagi informasi kami sampaikan, Polresta Banda Aceh itu melakukan kerjasama dengan Badan Penelitian USK terkait tingkat kepercayaan masyarakat di wilayah hukum Kota Banda Aceh terhadap pelayanan kepolisian maupun kemudian Polresta Banda Aceh dan jajaran. Artinya pihak ketiga yang saya sampaikan adalah saya berpikir apa adanya, ya, fakta yang tertuang di dalam data. Kalau jelek lah, kalau baik baiklah. Kalau jelek maka saya akan menyusun strategi maupun program-program untuk mengintervensi agar trust masyarakat itu meningkat. Demikian juga sebaliknya, ketika trust itu cukup baik, maka saya harus menjaga itu. Yang kedua itu kalau awak teknologi lagi, bebas aja. Nanti kita sebagai PNS jadi contoh. Mulai dari kantor sampai ke lapangan. Daripada seorang penyandang HIV ini adalah paru. Dia akan minum obat paru, bergabung di mana, ini di mana. Nah, itu yang perlu kita selidiki, Pak. Kemudian kita karantina lokasi. Adanya anak-anak yang terlantar, kemudian ada juga yang gelandangan dan lain sebagainya. Ini adalah merupakan itu pemikiran kita bersama bagaimana masyarakat Kota Banda Aceh ini sejahtera. Pasien bisa harap menjadi catatan di kita untuk dapat kita sempurnakan dan masukan tadi. Jadi pertama opini terkait yang kita panggil
ini masukan yang berharga disampaikan tadi, dan itu terkait dengan pendataan saya, masalah stunting, masalah inflasi, dan kemudian semua yang berkembang di sini tadi menjadi masukan yang kita bersama, sehingga kegiatan ke depan arah yang akan kita lakukan yang akan lebih baik lagi, dan kami ingin sekali dan terus mendukung kita untuk perbaikan dan kebaikan kita.